الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah solat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan siang hari ini di pekan pertama bulan Rabiul Awal. Kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bini'matil iman wal islam bisihhatil jasad war ruh, kita dapat bersama-sama menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu kewajiban menunaikan salatul Jumat. Kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini mari kita manifestasikan dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di sisa-sisa umur kita, bagaimana di tengah kesibukan kita, di tengah mobilitas kita, semangat untuk konsisten terhadap perintah-perintah Allah, sembari terus memotivasi diri kita tidak hanya meninggalkan larangan, tetapi menjauhkan diri kita dari larangan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ketika ketakwaan itu menjadi formula di dalam hidup kita, maka Allah akan jadikan hidup kita menjadi kehidupan yang barokah. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada di hari ketiga atau hari keempat di bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan ini, di tanggal 12 Rabiul Awal. Patut kita untuk mengenang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikukuhkan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, tidak hanya menjadi tuannya para nabi dan para rasul, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin, pamungkas dari para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikitnya 3 bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang menjadi tuannya para nabi, menjadi keteladanan bagi kita sekalian. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah. Menurut Sayyid Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqhus Sirah, pilihan Makkah menjadi tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata karena kejahiliahan masyarakat Arab, bukan karena semata-mata perilaku masyarakat Arab, tetapi Allah Subhanahu wa taala sedang mengorbitkan kota Makkah menjadi penyeimbang antara 2 peradaban besar, yaitu peradaban Romawi dan peradaban Persia. Kalau kita katakan masyarakat Arab jahiliyah itu masyarakat yang bodoh, tidak
tingkat sastra mereka luar biasa, kualitas sosiologis mereka luar biasa. Hanya persoalan-persoalan tertentu saja yang membuat mereka jahiliyah. Maka Rasulullah dilahirkan di kota Makkah bukan semata-mata karena jahiliyahnya masyarakat Makkah pada saat itu, tetapi Makkah menjadi kota yang diorbitkan oleh Allah menjadi peradaban penyeimbang, atau bahkan menjadi kota peradaban yang mengungguli peradaban Romawi dan peradaban Persia pada saat itu. Yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Makkah, pada saat itu diiringi dengan peristiwa penyerangan pasukan gajah di bawah pimpinan Raja Abrahah dari Abyssinia di kota Yaman, memberikan sebuah pelajaran bahwa di situ ada Ka'bah, di situ ada kiblat, di situ ada momentum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya bahwa peristiwa penyerangan Raja Abrahah dengan mengendarai gajah ke kota Makkah, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan sebuah pesan kepada dunia bahwa kiblat yang kelak Hajar Aswadnya itu diletakkan batunya oleh Rasulullah bersama para kepala-kepala suku di Arab itu, memberikan sebuah pelajaran bahwa Ka'bah ini bersifat monumental. Ka'bah ini menjadi kiblatnya masyarakat muslim seluruh dunia. Dan di situ, di kota itu dilahirkan baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekali dengan sifat dan sikap yang menjadi indikator kemajuan dan indikator munculnya sebuah peradaban. Rasulullah disikapi dengan sifat sidik, kejujuran. Amanah, menjadi orang yang sangat bisa dipercaya. Tabligh, menjadi sosok yang komunikatif. Fatonah, menjadi sosok yang inovatif. Maka wajar kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecerdasannya, dengan inovasinya, dengan amanahnya, dengan kejujurannya, Rasul adalah prototipe bagaimana masyarakat modern. Wajar kalau kemudian capaian-capaian prestatif Rasulullah menciptakan civil society, masyarakat sipil di Madinah, menciptakan masyarakat sipil di Madinah, menciptakan negara Madinah, bukan karena ujuk-ujuk, tetapi itulah kecerdasan Rasulullah dengan keempat sikap itu. Maka wajar jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka kata uswatun hasanah ini jangan hanya kemudian maulud Nabi hanya kita kenang. Jangan hanya mauludun Nabi itu hanya kita jadikan sebatas seremonial, tetapi bagaimana mauludun Nabi mengingatkan kepada kita prototipe masyarakat modern. Bagaimana kalau kita lihat keempat sikap ini, sidik, amanah, tabligh, fatonah, sidik, kejujuran, menjadi sesuatu yang sangat mahal hari ini. Belum lagi amanah. Amanah tidak dijadikan sebagai beban berat untuk dijaga, tetapi amanah justru menjadi sesuatu yang dikompetisikan hari ini. Tabligh komunikatif, bagaimana kemampuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu berkomunikasi. Karena kemampuannya itulah kemudian ekspansi Islam itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Itu karena kemampuan Rasulullah.
Tidak hanya itu, fatonah, kecerdikan, kejeniusan Rasulullah di dalam mengemban dakwah. Maka mari bersama-sama kita yang menjadi umat beliau 1400-an tahun yang lalu, seorang sosok mulia yang dilahirkan memberikan inspirasi bagi kita sekalian. Maka mari Mauludun Nabi yang insya Allah dikenang nanti pada tanggal 12 Rabiul Awal betul-betul kita jadikan sebagai bahan introspeksi, sebagai satu momentum tentang apa sebenarnya kontribusi kita bagi masyarakat hari ini. Ketika Rasulullah menjadi sosok yang begitu dibanggakan, tidak hanya unggul dalam bidang ilmu, tetapi unggul dalam bidang pengetahuan. Tidak hanya solih secara spiritual, tetapi juga solih secara sosial. Tidak hanya beliau menjadi kepala keluarga, tetapi menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Maka mari, ketika disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi pertanyaan besar bagi kita sekalian yang harus bersama-sama kita jawab. Sudahkah kita menjadi bagian penting di dalam membangun peradaban sebagaimana yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi renungan awal bahwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dijadikan sebagai momentum bahwa umat Islam harus menjadi berada di garda terdepan suatu peradaban. Umat Islam harus memiliki kemampuan, memiliki kekuatan dan siap untuk berkompetisi. Umat Islam harus menunjukkan kepercayaan dirinya bahwa kita memiliki sosok yang menjadi inspirasi dalam segala bidang, menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Ja'alanallahu minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Qulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل في القرآن العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا محول الأحوال والحال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر